Shalom Aleichem. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya masih akan melanjutkan firman yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Kita kembali mengambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-41. Saya akan merefresh sedikit. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41 yang demikian bunyinya. Dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yakub adikku. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, apa yang diucapkan dari dasar hati daripada Esau dan tertulis di dalam kitab Kejadian ini, yang artinya bahwa apa yang ada di dalam hatinya Esau itu dimonitor oleh Ruach HaKodes. Sehingga Mose yang menulis kitab Kejadian ini, walaupun pada saat kejadian itu tidak ada di sana, tetapi dia bisa menuliskannya karena Ruach HaKodes yang memberitahukan kepadanya, mengilhami. Karena kitab suci ini adalah ilham dari Ruach HaKodes. Nah, untuk pemberitaan pada minggu yang lalu, saya beri judul tidak konsekuen. Nah, masih di dalam topik yang sama, kita akan sama-sama mendengarkan tentang kasus antara Esau dan Yakub ini. Tetapi untuk hari ini saya beri judul pecabul dan tidak senonoh. Masih juga berbicara tentang kasus daripada Yakub dan Esau. Mari kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ kitab suci mengatakan, jangan ada seorang pun yang menjadi pecabul atau yang tidak senonoh, sebagaimana Esau yang menyerahkan hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu telah tahu pula bahwa kemudian ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak. Sebab ia tidak menemukan tempat pertobatan, sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Saudara-saudara, saya akan uraikan ayat per ayat. Ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Di situ yang diterjemahkan, jangan ada seorang pun yang menjadi pecabul atau yang tidak senonoh. Pada minggu yang lalu saya ungkapkan bahwa perbuatan dari Esau ini merupakan perbuatan orang yang tidak konsekuen. Tetapi ternyata di dalam kitab Ibrani kita tahu bahwa perbuatan Esau itu bukan saja tidak konsekuen seperti yang sudah saya sampaikan, tetapi dianggap oleh firman Elohim sebagai pecabul dan tidak senonoh. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan pecabul dan tidak senonoh ini? Di dalam kitab berbahasa Ibrani, ayat yang ke-16 saya baca di sana berbunyi, pen yihye fakem is zone wakalal. Kalimat pen yihye faken is itu kalau diterjemahkan berbunyi, jangan sampai Anda menjadi seorang pria. Zone itu diterjemahkan pezinah. Di dalam kitab berbahasa Inggris bisa diterjemahkan fornicator atau porno. Kemudian kata wakalal itu bisa berarti itu dan, halal itu jahat. Jadi apa yang dilakukan oleh Esau ini dianggap sebagai pezinah, orang yang berpikiran porno serta jahat, fornicant person.
Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan crossing the doorway. Artinya melintasi batas. Kalau berbicara tentang melintasi batas, itu berbicara tentang melakukan sesuatu menurut maunya sendiri. Semau gue, semau-maunya sendiri. Atau bisa diterjemahkan dengan duniawi. Nah, saya masih mencari referensi yang lain untuk bisa menjelaskan kepada saudara bahwa tindakan daripada Esau menjual hak kesulungan itu merupakan satu tindakan yang fatal. Kesalahan fatal yang merugikan. Saya membaca di dalam kitab The God's Word Version, di sana berbunyi, make sure that no one commits sexual sin or is as concerned about earthly things as Esau was. Jadi kita harus yakin jangan sampai kita ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Esau, yaitu commit sexual sin atau dosa melakukan perbuatan seksual. Selain daripada itu juga concern about earthly things atau sesuatu yang duniawi. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pemikiran kita adalah pria pezinah itu yang bagaimana? Mungkin di antara kita akan berkata, oh saya bukan pezinah. Saya punya istri, saya punya suami, kami memiliki keluarga yang rukun. Saya sayang dengan keluarga dan keluarga saya sayang dengan saya. Mungkin saudara berpikir demikian. Tetapi apakah dengan seperti itu keluarga saudara baik-baik juga tidak seperti apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci? Yang disebut dengan pria pezina yang dilakukan oleh Esau di dalam hal menjual hak kesulungan artinya mudah melupakan Tuhan. Tidak setia, saudara-saudara. Jadi menjual hak kesulungan demi sesembahan lain. Nah, yang dimaksud sesembahan lain jangan saudara berpikir itu dalam wujud patung. Sehingga saudara berkata, aku tidak pernah menyembah patung. Mungkin memang kita tidak pernah melakukan itu. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita hal-hal yang sebetulnya sama dengan kita melakukan penyembahan terhadap sesembahan lain. Yang pertama adalah hal-hal yang disayang melebihi sayangnya kepada Tuhan. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Bisa keluarga kita, anak kita misalkan. Ketika seorang suami istri mulai hidup berumah tangga, mereka berpikir, kenapa saya sudah cukup lama kok tidak punya anak? Lalu berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan mengaruniakan anak. Kemudian ketika suami istri ini dikaruniai anak, anak itu justru menjadi berhala. Anak yang dikaruniakan dari Tuhan itu menjadi sesembahan lain. Ketika waktunya untuk datang beribadah, mereka tidak datang beribadah. Karena apa? Dia melihat anaknya sedang tidur. Kasihan untuk membangunkan anaknya. Tanpa disadari saudara-saudara, sebetulnya kita ini membunuh anak kita secara perlahan-lahan. Sebagaimana kita ketahui tentang keadaan dan situasi kondisi sekarang ini. Kejahatan narkoba sudah sedemikian luar biasa. Kenakalan-kenakalan remaja, kejadian-kejadian di luar, kejahatan yang dilakukan, yang mungkin juga tanpa kita ketahui, sudah demikian merajalela. Kalau anak-anak kita tidak dididik di jalan Tuhan sejak dini, maka saudara yang akan menyesal di kemudian hari. Saudara akan terperanjat dan terperangah ketika melihat suatu realitas. Ternyata ada polisi datang ke rumah saudara,
menangkap anak saudara karena anak saudara terlibat kejahatan narkotika. Saudara akan berkata, tidak mungkin anak saya baik-baik. Di depan saudara bisa baik-baik. Tetapi di luar siapa yang tahu? Realitas menunjukkan bahwa anak kita ternyata terlibat kejahatan-kejahatan. Nah, hal itu semua bisa terjadi akibat kita lalai mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan. Karena itu didiklah anak-anak di jalan Tuhan. Sejujurnya kita perlu belajar dari saudara kita umat muslim. Mereka ketika sejak anak-anak sudah dididik di jalan Tuhan mereka dengan baik. Dan saya salut untuk iman yang seperti itu. Saya melihat anak-anak sudah mengenakan jilbab yang perempuan, yang laki-laki membawa buku pergi ke tempat pemahaman Quran. Mereka ada les agama. Kalau umat Nasrani, mana ada guru agama yang ngelesin anak-anak kecil? Enggak laku, saudara-saudara. Yang ada les matematika, les kimia, les bahasa Inggris, les fisika. Semua berbicara tentang materi-materi sekuler, tetapi tidak pernah dididik di jalan Tuhan yang benar. Saya melihat beberapa waktu yang lalu ada kompetisi khotbah yang dilakukan oleh anak-anak kecil, dai cilik. Wih, saya terkagum-kagum, anak-anak kecil sudah pinter khotbah. Kalau anak-anak kecil umat Nasrani kebanyakan pinter apa? Pinter minta, pinter nangis. Hanya itu yang bisa dikerjakan, tetapi tidak pernah bisa menuntun orang lain. Karena itu sudah waktunya kita perlu belajar dari sesuatu yang baik untuk kebaikan kita semuanya. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita ternyata sudah menjadi sesembahan lain bagi kita. Sehingga tanpa sadar, karena kita membiarkan anak-anak kita tidak datang ke gereja dengan alasan kasihan Pak, setiap hari anak kami ini sudah bangun pagi, jadi minggu kesempatan untuk bangun siang. Sudahlah biar kasihan. Saya katakan saudara bukan tipe orang yang menyayang anak. Tetapi saudara termasuk tipe orang yang kejam terhadap anak. Karena tidak mendidik dengan benar. Dalam hal ini bukan hanya berbicara soal anak. Tetapi pasangan hidup saudara juga. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Yang pada akhirnya saudara akan berkata, bagaimana Pak ya saya harus pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Suami saya setiap hari sudah sibuk bekerja, saya tidak bisa menemani dia, padahal dia sayang dengan saya. Karena itu mumpung hari Minggu, suami saya libur bekerja, saya kira Tuhan kan penuh dengan kasih, Tuhan kan baik. Tentu Tuhan tahu bahwa saya sayang kepada suami saya, maka perlu saya untuk menemani suami saya di rumah. Kapan lagi bisa Pak? Para pemimpin rohani Nasrani paling-paling hanya bisa mengelus dada dan berkata haleluya. Karena kita tidak bisa melarang, karena bukan hakim, saudara-saudara. Jadi kita perlu berhati-hati supaya kita jangan sampai melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Esau, menjual hak kesulungan. Bukan hanya anak, istri, suami, bahkan mungkin cucu juga. Ada orang-orang yang mengatakan, Pak Yakub enggak ngerti sih.
Karena Pak Yakub belum punya cucu. Nanti kalau Pak Yakub punya cucu baru tahu. Seorang kakek dan seorang nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada sayang kepada anaknya. Benar enggak sih untuk opa-opa, oma-oma ini? Katakanlah benar. Tetapi bukan berarti cucu saudara menjadi sesembahan lain. Karena ini akan berbahaya di hadapan Tuhan. Mungkin bukan hanya berwujud manusia, tetapi berwujud barang. Dulu waktu masih pergi ke gereja, naik sepeda ontel, dengan giat datang ke gereja. Walaupun berat karena jalan di Ambarawa naik turun, tetapi semangat dengan keringat yang banyak, karena semangat 45 bisa sampai ke gereja dengan setia. Lalu melihat orang lain naik motor, mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, alangkah bahagianya kalau saya bisa pergi ke gereja naik motor. Saya tidak perlu harus mencucurkan keringat, cukup dengan muter gas saja saya sudah berjalan sampai di gereja. Rupanya Tuhan sayang. Kemudian orang itu diberi motor. Kemudian setelah motor, saudara-saudara, seringkali hujan, kehujanan, bingung. Pakai jas hujannya robek, bocor. Sehingga basah kuyup. Lalu berdoa lagi kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kalau saya melihat Mas Darno naik mobil ndak kehujanan, alangkah bahagianya kalau saya juga pergi ke gereja naik mobil dengan tidak kehujanan. Doanya dikabulkan oleh Tuhan. Naik mobil Xenia, seperti punya gembalanya. Wah, saya sudah seperti gembala, naiknya Xenia, mobilnya podo. Ya. Lalu berdoa lagi, Tuhan, alangkah indahnya kalau mobilnya Mercy. Katanya orang kalau duduk di Mercy cepat tidur dan lupa untuk keluar dari mobil. Wah, Tuhan sayang, kasih mobil Mercy. Tetapi saudara-saudara, ketika sudah punya mobil Mercy, setiap hari hanya ngelap-lap mobil Mercy. Saya kalau melihat ini, saya ingat kejadian sekian tahun yang lalu. Ketika pertama kali mobil Panther muncul, wah saya bahagia sekali punya mobil. Tapi saya tetap melayani dengan baik, saudara-saudara. Tetapi saya suka ngelap-lap mobil, nyuci mobil, enggak hujan, enggak kotor, dilap, dicuci. Tetapi rupanya itu membuat Tuhan cemburu. Karena kitab suci katakan Tuhan itu maha cemburu. Tiba-tiba ketika saya datang ke gereja, Tuhan pakai anak sekolah minggu, saudara-saudara. Ambil batu, anak sekolah minggu itu namanya Ari. Sampai sekarang tidak akan lupa saya, saudara-saudara. Tapi bukan Ari Saksono. Itu moncongnya mobil itu ditulis pakai batu, saudara-saudara. Mobil yang setiap hari saya cuci, setiap hari saya lap, ditulis Ari. Pakai batu, saudara-saudara. Bayangkan, begitu saya lihat mobilnya tulisannya Ari, wah hati saya marah, saudara-saudara. Tapi ketika saya mau marah, ya anak sekolah minggu, nanti kalau diomelin gak pergi ke gereja lagi. Ya sudahlah, saya hanya bisa bilang, Tuhan, ini peringatan yang Engkau berikan kepadaku. Masih mending hanya ditulis Ari, tidak dipecah kacanya. Sejak itu saya tidak pernah nyuci mobil, saudara-saudara.
Lebih baik waktunya saya pakai untuk membaca kitab suci atau saya pakai untuk berdoa. Loh betul, Bu Yakub sebagai saksinya. Wah rasanya luar biasa, bayangkan sudah masih sayang-sayangnya mobil baru. Mobil baru saudara-saudara. Kalau mobil lama maklum, mobil baru. Waduh saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur Tuhan berkenan memakai anak sekolah minggu. Supaya saya tidak memberhalakan sesuatu. Itulah sesembahan lain. Kitab suci itu mengajar kepada kita. Ada seseorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa. Tetapi ternyata pada akhirnya dia justru lebih sayang bukan kepada Tuhan, tetapi kepada keluarganya lebih dari kepada Tuhan. Mari kita membuka ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja dan 300 gundik. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada sesembahan-sesembahan lain. Dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang pandangan mata rohaninya sudah mulai melenceng kepada sesuatu yang tidak seharusnya disayangi melebihi kepada Tuhan, di mata Tuhan itu merupakan kejahatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Esau. Esau rela menjual hak kesulungan karena dia berpikir, untuk apa hak kesulungan bagiku? Tidak ada gunanya, lebih berguna perutku terisi, sehingga aku bisa tenang dan nyaman. Memang pada saat itu dia sedang tidak membutuhkan hak kesulungan, tetapi dia telah berlaku ceroboh. Kita melihat lagi satu ayat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Ayat ini seringkali disalahartikan. Matius 10 ayat yang ke-37 berkata, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Ayat ini seringkali disalahartikan bahwa Yeshua mengajar orang untuk kurang ajar, menjadi anak durhaka terhadap orang tua. Sebetulnya yang dimaksud bukan itu. Apa yang tertulis di dalam ayat ini sebenarnya membicarakan tentang prioritas kasih. Prioritas kasih kita itu harus kepada Tuhan. Karena itu dikatakan siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku. Garis bawahi kata lebih daripadaku. Itu memandung makna bahwa Yeshua menghendaki kasih kita kepadanya, kepada Tuhan kita,
itu harus melebihi kasih kita kepada keluarga kita. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melebihi kasihnya kepada keluarga, pasti akan mengasihi keluarga. Tetapi kalau orang yang mengasihi keluarga lebih daripada mengasihi Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan. Paham saudara-saudara? Jadi ini ada satu tahapan kasih. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi keluarga. Dan orang yang mengasihi keluarga belum tentu mengasihi Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi keluarga, itu bohong besar. Kitab suci katakan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Mengasihi orang yang kelihatan saja tidak bisa. Itu kata kitab suci. Percuma kita mengasihi Tuhan, kalau mengasihi orang saja tidak bisa. Orang yang saudara kenal, tetangga kek, bahkan mungkin orang yang beragama lain sekalipun. Bohong itu semua. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mengasihi mereka. Kemudian saudara-saudara, hal yang kedua, menjual hak kesulungan demi sesembahan lain, mungkin bukan keluarga, bukan barang kesayangan, tetapi memang bisa benar-benar terhadap sesembahan spiritual atau sinkritisme. Kita menyembah kepada Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi, tetapi kita juga menyembah kepada sesembahan lain. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh, dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka melayani Baal. Dan mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Dan mereka mengikuti sesembahan-sesembahan lain milik bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya, sehingga membuat Yahweh murka. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan kepada Astoret. Selalu saya perhatikan di dalam kitab suci, kalau seseorang berpaling dari Yahweh kepada sesembahan lain, pasti jadi tidak suka dengan nama Yahweh. Tidak usah jauh-jauh kita melihat umat Nasrani di Indonesia. Akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, karena menggunakan dasar terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, sehingga nama sesembahan saudara kita umat muslim ada di dalam kitab sucinya umat Nasrani, maka umat Nasrani jadi justru tidak suka dengan nama Yahweh. Orang yang menyembah kepada Yahweh dianggap ajaran sesat. Maka dari itu saya sering kali katakan, apa sih definisi dari sesat? Definisi sesat adalah ajaran tanpa dasar. Sedangkan kita ini dasarnya adalah kitab suci yang asli, yang dalam bahasa Ibrani. Ada orang yang mengatakan kitab sucinya umat Nasrani itu sudah berubah, banyak diubah-ubah, sudah ngawur. Saya katakan boleh jadi benar, akibat dari kesalahan terjemahan.
Itulah sebabnya maka kita kembali kepada kitab yang benarnya, kitab yang aslinya. Saya seringkali katakan, sudahlah umat Nasrani, legowo saja. Kembalikan nama sesembahannya umat Islam kepada yang berhak. Kita ini pinjam. Ketika waktunya diminta, kembalikan dong. Jangan seperti pedagang kaki lima. Dia berdagang di tempat yang bukan haknya. Ketika tempatnya diminta oleh pemiliknya, malah pemiliknya dilawan. Lah kan tidak benar. Oleh karena itu saya seringkali menghimbau supaya hubungan kekeluargaan dengan sesama kita umat Islam bisa baik. Kembalikan saja kepada yang berhak. Karena umat Islam lebih berhak menggunakan nama sesembahannya, yaitu Allah, daripada umat Nasrani. Karena umat Nasrani ini tidak kenal Allah. Karena tidak ada di dalam kitab sucinya. Jadi legowo saja. Hormati mereka sebagai sesama bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau masing-masing berada pada jalurnya sendiri-sendiri, betapa indahnya. Kita tidak saling mencela, kita tidak saling mengkafirkan. Ya. Karena itu saudara-saudara, saya pun tidak suka kalau ada umat Islam menjadi Nasrani, kemudian menjelek-jelekan Islam. Kalau memang sudah meninggalkan Islam, menjadi umat Nasrani, pelajari saja kitabnya umat Nasrani dengan baik. Tidak usah menjelek-jelekan. Demikian pun apabila ada umat Nasrani yang berpindah menjadi Muslim, pelajarilah Al-Quran dengan baik. Yakini menurut keyakinan Anda. Tidak perlu harus menjelek-jelekan umat Nasrani. Hasilnya apa? Tidak ada. Hasilnya hanya pertengkaran, perselisihan. Dan ini membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita harus menyadari hal ini. Saya bersyukur untuk jemaat ketika saya mendengar ada di antara saudara yang mendapatkan selebaran, hadirilah KKR besar. Sekali waktu saya tanya, bagaimana dengan selebaran itu? Wah, saya tidak akan datang. Jangankan hanya pendeta besar yang punya nama besar yang menyampaikan firman, malaikat sekalipun kalau tidak mengacu kepada Yahweh, aku tidak akan datang. Saya angkat 2 jempol, ini baru jemaat Tuhan yang militan. Artinya kita konsekuen. Kalau saudara sebagai umat Nasrani, pelajari kitabnya sendiri dengan baik. Tidak usah menyinggung-nyinggung. Menggunakan nama sesembahan lain yang bukan haknya. Sehingga menimbulkan permasalahan. Karena kalau kita mau adu argumentasi sampai pengadilan sekalipun, tidak akan pernah ada nama Allah di dalam kitab suci umat Nasrani. Kita harus tahu sejarahnya. Karena itu saya himbau kepada umat Nasrani yang ada di seluruh Indonesia, kembalikan saja kepada umat Islam, karena mereka lebih berhak. Kita legowo, hormati sesembahan mereka. Tidak usah dibawa-bawa di dalam kehidupan kita. Itu menyakiti hati saudara-saudara kita. Saya bersyukur di tempat ini sudah tidak seperti itu. Kemudian hal yang berikut, yang kedua yang dimaksud dengan melintas batas. Yang dimaksud dengan crossing the doorway, itu maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah semau-maunya sendiri, menurut maunya sendiri. Statement yang diucapkan adalah statement yang kuat mengalahkan statementnya Tuhan. Artinya apa? Mengatur Tuhan, saudara-saudara. Lah kalau Tuhan saja sudah diatur lah repot. Siapa yang mau ngatur? Apakah hal itu ada di dalam kitab suci?
Mari kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Jadi menurut karep-karepe dewi. Kalau menurut saya begini, bukankah itu begitu? Tapi itu semua kalau diklarifikasikan kepada kitab suci yang benar, tidak ada. Artinya mengada-ada. Anehnya sudah tidak ada, mengada-ada, dan merasa ada. Sudah tidak benar, diberitahu tentang kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tetapi merasa diri paling benar. Ini paling sulit menghadapi orang seperti itu. Artinya apa? Orang yang tidak mau belajar. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita perlu belajar terus. Saya pun belajar terus. Karena saya menyadari saudara sebagai jemaat Tuhan, kalau saya tidak mempelajari, saudara akan lebih pintar dari saya. Dalam internet, saudara bisa membuka sendiri. Apa saja yang saudara mau bisa dilihat di sana. Nah kalau saya tidak belajar, malu saya. Jangan-jangan ditanya ini tidak bisa jawab, ditanya itu tidak bisa jawab. Kemarin ketika Ibu Roida mengeluarkan posting tentang perjanjian garam, banyak orang yang ditanya tidak tahu. Saya katakan hari Selasa nanti saya akan mengajarkan tentang perjanjian garam. Karena memang saya belum pernah mengajarkan tentang hal ini kepada saudara. Sejak gereja kita tidak lagi menyebut nama sesembahan lain dan kita mengembalikan Allah kepada umat Islam. Saya belum pernah mengajar apa itu perjanjian garam. Dan di dalam kitab suci ada perjanjian garam. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, ada yang bisa menerangkan kepada saya apa itu perjanjian garam? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Tapi hari Rabu nanti saudara akan tahu apa itu perjanjian garam. Saya sudah persiapkan untuk saya sampaikan kepada saudara. Jadi yang mau mengetahui apa itu perjanjian garam, datang dalam MK, ya, Mezbah Keluarga. Nanti saudara akan tahu perjanjian garam. Jangan sampai nanti ketika ditanya perjanjian garam itu apa, ya mungkin nyaplok garam deh. Oh ya kira-kira. Ya. Semua serba kira-kira. Itu yang pertama, melintas batas atau yang di dalam istilah kitab suci katakan crossing the doorway. Yang kedua adalah duniawi. Menjadi umat Tuhan, oke. Tetapi kejahatan dan dosa jalan terus, saudara-saudara. Kita membuka ayatnya di dalam Kolose, kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Dikatakan oleh karena itu matikanlah bagian-bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, saudara-saudara. Ya. Jadi semua yang tertulis di sini itu termasuk kategori penyembahan terhadap berhala. Mungkin secara langsung saudara tidak. Tetapi kalau saudara memiliki pikiran-pikiran duniawi yang seperti tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat yang kelima, maka saudara sama dengan menyembah kepada berhala. Nah ini penjelasan tentang ayat yang ke-16.
pen yihye vakem is zone wekalal. Sekarang ayat yang ke-17. Jadi kita kembali lagi saja ke kitab apa saudara-saudara? Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-17 katakan, sebab kamu telah tahu pula bahwa kemudian ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak sebab ia tidak menemukan tempat perdobatan sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Maknanya apa? Keputusan sesaat yang salah ketika kita mengambil sekarang ini akan berdampak kekal. Jadi tidak sebanding saudara-saudara, hanya keputusannya sebentar, tetapi hasilnya itu kekal. Artinya apa? Kesalahan sebentar membawa penderitaan sampai selama-lamanya. Jadi putuskanlah masalah iman yang ada sekarang ini dengan akal sehat. Karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Dikatakan di situ ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak. Dulu dia tidak ingin masalah warisan, tidak peduli, saudara-saudara. Karena dia pikir buat apa, yang penting perut saya. Perut saya kenyang, itu sudah yang paling utama. Hak kesulungan itu tidak ada gunanya. Ketika itu memang tidak penting, tetapi pada akhirnya dia merasakan sangat penting. Makanya ketika Yitzhak memberkati Yakub, Esau marahnya luar biasa. Ada waktunya, perhatikan dengan baik. Ada waktunya air lebih bernilai daripada emas. Kalau sekarang mungkin saudara berkata, oh emas jauh lebih bernilai daripada air. Kalau saudara punya emas 1 kilo itu bisa 1 miliar. Tetapi kalau saudara punya air 1 kilo, berapa nilainya? Paling enggak ada 100.000, sangat tidak sebanding. Tetapi coba ketika saudara sedang kehausan ada di tengah-tengah padang gurun. Bagi saudara air 1 gelas itu akan jauh lebih berharga daripada emas 1 kilo. Karena ketika saudara sedang kehausan di padang gurun, tidak mungkin saudara minum emas 1 kilo. Mati saudara-saudara. Tetapi air akan lebih berguna. Nah, kitab suci di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-12 dan Amsal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Karena itu supaya kita bijaksana, kita jangan menyangka bahwa jalan ini pasti lurus. Karena itu saya tantang kepada saudara, kalau saudara melihat saya menyampaikan firman Tuhan bukan berasal dari kitab suci kita, ajaran yang saya sampaikan sudah ngawur, tinggalkan saya. Tidak usah duduk lagi di gereja ini. Dan tidak usah lagi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetapi karena saya meyakini dan saya tahu dari kitab suci berbahasa Ibrani dalam bahasa aslinya, saya ajarkan kepada saudara, inilah jalan yang lurus itu. Jadi ujungnya pun tetap lurus. Ibaratnya seperti saudara berada di tengah-tengah rel kereta api. Walaupun ketika saudara melihat jauh ke sana, kelihatannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Tetapi apakah saudara percaya kepada penglihatan saudara? Bahwa rel kereta api itu semakin ke sana semakin kecil, artinya keretanya bisa menyusut? Tidak kan? Itu hanya fata morgana, tipuan mata. Sepertinya semakin kecil, tetapi kalau kita terus lewati mau berapa ratus kilometer pun tetap sejajar. Demikian pun banyak fata morgana yang lain. Ketika saudara melihat jalan beraspal di tengah siang hari bolong, saudara melihat di situ ada apa?
air. Tetapi pernahkah saudara bisa menemukan air di situ? Tidak. Itu tipuan-tipuan mata. Karena itu jangan sampai kita tertipu. Kita harus kembali, kebenaran kita itu harus sesuai dengan kitab kita masing-masing. Kita mau ke surga, teliti dulu siapa pemiliknya surga. Dan perhatikan apa syarat-syaratnya untuk masuk ke surga. Itu yang penting. Semua orang kalau ditanya, saudara mau ke surga atau ke neraka? Saya yakin semua orang akan berkata, saya mau ke surga. Tetapi yang jadi masalahnya, tanya dulu, yang punya surga itu siapa? Kalau orang lain, sesembahan lain, mereka punya surganya sendiri, enggak masalah. Kita hormati. Tetapi kalau saudara sebagai umat Nasrani, ketika saudara ditanya siapa pemilik sorga, saudara tidak kenal pemilik sorga, ini memang aneh tapi nyata. Bagaimana umat Nasrani bisa tidak kenal pemilik sorga? Lah saudara mau masuk sorganya siapa? Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Siapa pemilik sorga? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ada 4 ayat, yaitu ayat 30, ayat 39, ayat 43, dan ayat yang ke-49. Kemudian di dalam 2 Tawarikh pasal 6, ayat 21, ayat 30, ayat 33, dan ayat 39. Pemilik sorga, tempat di mana pribadi itu berdiam, namanya adalah Yahweh. Saya tidak akan membaca ayat-ayatnya karena waktu terus berjalan dengan cepat. Nanti saudara membuka sendiri di rumah. Sekali lagi saya sampaikan, 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, dan ayat 49. Kemudian 2 Tawarikh 6, ayat 21, ayat 30, ayat 33, dan ayat 39. Bahwa pemilik sorga adalah Yahweh. Itu tentu kalau saya katakan ini versi umat Nasrani yang benar. Sesuai dengan kitab Torah, Nevi'im, Ketubim, Wahafrit, Hakadasa. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam bahasa Ibrani. Kemudian syaratnya. Apa syaratnya untuk masuk ke sana? Kita membaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Ini syaratnya. Yeshua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya bahwa pintu untuk masuk ke sorga, Shamayim, itu melalui Yeshua HaMashiach. Nah, ketika kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi hak sebagai anak-anak Elohim. Artinya apa? Kita mempunyai hak waris. Itu bisa dibaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, yaitu dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, selain kita syaratnya menerima Yeshua sebagai Elohim, maka kita menjadi anak-anak Elohim, dan kita ini memiliki hak waris. Maka peraturan yang harus kita lakukan, kita baca di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai 28, yang demikian bunyinya. Dan nampaklah seorang ahli Torah berdiri untuk mencobai dia dan mengatakan, Guru,
Dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup yang kekal? Dan dia berkata kepadanya, apa yang telah tertulis di dalam Torah, bagaimana kamu membacanya? Dan sambil menjawab dia berkata, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dia berkata kepadanya, engkau telah menjawab dengan benar, lakukanlah itu, maka kamu akan hidup. Jadi syaratnya ini, kita sudah tahu siapa pemilik sorga sebagai iman kepercayaan kita, yaitu Bapa Yahweh. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Kasihilah Yahweh Elohimu, itu sebagai hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 katakan, ya wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Artinya apa? Yeshua sendiri pun mengajar kepada kita untuk mengasihi Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Seperti kitab Lukas tadi. Nah, kalau Yeshua saja mengajarkan kita untuk mengasihi Yahweh karena dia yang mempunyai sorga, bagaimana mungkin kita menyebut Yahweh saja tidak mau? Bahkan kita katakan Yahweh itu sesat. Kasihan sekali. Ada kitab-kitab yang tidak mengubah nama Yahweh. Kitab berbahasa Belanda itu menyebut Yahweh. Kitab berbahasa Ilocano itu menyebut Yahweh. Kitab berbahasa Arab menyebut Yahwah. Dan banyak kitab-kitab yang lain. Hebraic Roots Version menyebut Yahweh. Hanya kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang nama Yahweh hanya ditaruh di bagian kamus di belakang. Jadi kalau kita menolak pemilik sorga, bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya? Inilah yang menjadi bahan renungan kita. Apakah kita bertindak sebagai pecabul dan kita termasuk bertindak ceroboh, tidak senonoh menurut mau kita seperti Esau, atau kita kembali kepada kebenaran firman? Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, yang mencipta langit dan bumi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.